Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama non-muslim dan salam literasi. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan pandemi corona cepat berlalu. Amin. Baik anak-anak, mari kita simak dan pahami pembelajaran kali ini bersama dengan Bapak Bayu Sujatmiko. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, IPA dan Bahasa Indonesia, kelas 5. Pernahkah anak-anak bermain sepak bola? Tentu pernah ya. Permainan sepak bola itu memerlukan banyak gerakan, yaitu berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Jadi semua bagian tubuh bekerja sesuai dengan fungsinya, baik otot dan tulang. Coba kita amati aktivitasmu sehari-hari. Bisa berjalan, berlari, memegang, menyentuh, dan lain sebagainya. Cari contoh lainnya, aktivitas kegiatanmu sehari-hari. Tugas pertama. Nah, sekarang kita memasuki materi organ gerak manusia. Manusia dan hewan dapat bekerja karena adanya tulang dan otot yang bekerja sama, yang dinamakan sistem gerak. Coba anak-anak kita amati kerangka tubuh manusia. Rangka tubuh menopang tubuh, sehingga kita bisa berdiri dan juga merupakan alat gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi 1. Rangka kepala atau tengkorak, 2. Rangka badan, 3. Rangka gerak atas dan bawah. Tulang penyusun rangka kepala, yaitu tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, tulang pipi, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka badan dibagi menjadi 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan tulang belakang. Penyusun tulang dada, yaitu hulu tulang dada, badan tulang dada, tulang taju pedang, 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 tulang rusuk palsu, dan 2 tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Tulang gelang panggul, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang belakang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang bersatu, dan tulang ekor belakang. Tulang gerak atas, yaitu tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang lengan atas, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Selanjutnya, tulang gerak bawah, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang kering, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang dan fungsinya. Tulang hasta membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia
serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil, tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan menghubungkan antara tulang jari-jari dengan tulang pergelangan tangan. Selanjutnya, tulang paha sebagai penyusun tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering sebagai penyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Dan tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Tugas kedua yaitu tulis kembali organ gerak manusia dan fungsinya. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki bahasa Indonesia. Bapak punya bacaan dan tolong disimak dan dipahami. Judulnya adalah Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia tidak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang, tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tidak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tidak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek. Plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kilogram. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kilogram singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kilogram singkong setiap bulannya.
Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungnya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan gurih, renyah, enak. Katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tidak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, menarik bukan anak-anak? Iya, dari cerita tadi di atas, coba kalian cari ide pokok paragraf dari bacaan di atas tadi. Ada berapa paragraf? Iya, ada 8, dan carilah ide pokok paragraf tersebut. Tugas ketiga. Berikutnya, Bapak akan membahas sebuah cover. Apakah cover itu? Cover atau sampul merupakan bagian luar buku yang terdiri atas 2 sisi, yaitu depan dan belakang. Cover ini merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Unsur-unsur cover: pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3, terdapat nama penulis. 4, terdapat identitas penerbit. 5, menyertakan gambar yang menarik. 6, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan 7, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, anak-anak, tugas berikutnya adalah kalian membuat cover buku sesuai dengan bacaan yang kita dengarkan tadi. Judulnya adalah Sidik Penyandang Cacat yang Sukses.
Ya, silakan dibuat dan selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Ya, tetap semangat dan tingkatkan prestasimu. Terima kasih. Bagaimana anak? Menarik bukan? Setelah kalian menyimak dan memahami pembelajaran kita kali ini, coba kerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan tingkatkan prestasimu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.